Hai guys, selamat datang di channel Vivitan dan kunjungin juga Instagram Drawing by Vivitan dan The Pastel Color. Di dalamnya banyak saya upload hasil karya yang saya buat. Di video kali ini saya akan menggambar bentuk-bentuk daun. Nah, sebelumnya saya tulis dulu judulnya ya teman-teman, yaitu daun. Nah, kalian bisa lihat kertas yang saya gunakan memang yang berwarna coklat ya, supaya nanti warna dari si daun itu kelihatan lebih pop up. Terus jika kalian perhatikan, di kertas ini saya sudah garis menggunakan pensil. Nah, garis ini kalian sesuaikan aja dengan ukuran daun yang kalian akan gambar. Karena garis ini seperti patokan supaya nanti gambarnya itu dia pada tempat-tempatnya sendiri. Seperti nggak tinggi rendah gitu. Oh iya, tulisan daun ini saya hias lagi dengan pena yang berwarna emas. Jadi, penulisan itu kita bisa menghias tulisan itu ada namanya seni menghias tulisan atau yang disebut hand lettering. Nah, seni hand lettering sendiri banyak banget bentuk-bentuknya. Kalian bisa lihat di Instagram Drawing by Vivitan, di situ saya banyak membuat hand lettering juga dan juga beberapa contoh-contoh penulisan tulisan judul gitu. Jadi kalian bisa tiru di situ ya. Oke, kita lanjut aja ke gambar daunnya. Jadi, basically saya akan gambar beberapa tipe bentuk daun. Daun pertama, kalian bisa lihat, ini dari batangnya itu agak lemes gitu ya. Jadi, rada-rada melengkung dan bentuk daunnya itu rada-rada memanjang dan lancip. Nah, di sini tengahnya saya tidak beri tulang daun sama sekali. Jadi, dia ini adalah daun pertamanya. Dan daun kedua akan saya buat ukurannya itu lebih besar sedikit. Bentuk batangnya lebih kaku dan bentuk daunnya sendiri dia lebih gendut dengan ujung yang lancip juga dan ada tulang daunnya. Dan nanti akan saya tambahkan lagi nih di setiap daunnya saya tambahkan garis. Jadi ada motif garis pada daunnya sendiri. Nah, untuk menggambarnya saya gunakan drawing pen ya. Oke, kita lanjut ke tipe daun ketiga. Di sini bentuknya itu seperti bentuk rumput-rumputannya. Jadi daun yang seperti ini bisa untuk bunga tulip, atau bunga bakung, atau bunga yang semacam bunga rumput-rumputan gitu. Dan daun keempat. Daun keempat kalau kalian perhatikan saya buat metodenya hampir sama dengan daun pertama. Saya buat cabangnya dulu ya. Nah, tapi bentuk dari si rantingnya ini lebih kaku dan juga bentuk daunnya itu literally lebih oval ya dan lebih dempet-dempet gitu. Jadi, kalau yang pertama tuh lancip ujungnya, yang kedua itu dia lebih lengkung ujungnya. Dan kita lanjut ke daun kelima. Daun kelima itu kalau diperhatikan hampir menyerupai daun yang kedua. Hanya saja bentuk dari tulang daunnya di sini dia tuh ada tulang daunnya yang di sampingnya juga seperti tulang ikan gitu. Dan nah, kalau kalian perhatikan hanya memberikan efek aja pada tulang daun itu udah bisa membuat bentuk daun yang berbeda. Oke, lanjut lagi ke daun yang keenam. Daun yang keenam di sini tulang daunnya hanya saya beri di bagian bawah saja dan di atas saya buat polos. Tuh, jadinya berbeda ya. Dan ukuran daunnya kalian bisa atur. Misalnya, ukurannya bisa lebih kecil atau lebih besar. Itu aja udah membuat perbedaan ya. Dan daun yang ketujuh ini saya buat bulat-bulat gitu aja, seperti jarum pentol. Ini lucu juga loh. Dan ini kita bisa warnai dengan warna-warna yang lebih cerah. Daun yang ke-8. Nah, bentuk dari daun ke-8 ini saya buat dia lebih kecil. Nah, dan lebih membulat. Lucu ya? Dan di sini ada tulang daunnya di tengahnya. Gitu, lucu banget. Jadi ukurannya aja udah membuat perbedaan. Nah, daun-daun begini kalian bisa kalian gunakan untuk menggambar pemandangan. Jadi, misalnya kalian buat pohon-pohon dengan jenis daun yang berbeda itu aja udah bagus ya. Oke, kita lanjutkan ke daun yang ke-9. Nah, yang di sini dia lebih ada bentuknya lagi. Jadi nggak seperti oval aja, ada semacam zigzag di tepi-tepinya.
Oke guys, kita lanjut lagi ke daun yang ke-10. Ini bentuknya saya akan buat ada bolongnya di tengah-tengah daunnya. Jadi seperti janda bolong gitu ya. So, basically bentuk daunnya sama, oval gitu juga. Ada tulang daunnya juga. Kita tinggal tambahkan oval-oval kecil di dalam daun sehingga setelah kita warnai, nanti yang bagian tengah kita nggak perlu warnai. Jadi terciptalah ilusi daunnya bolong. Daun ke-11 itu hampir sama dengan daun yang ke-10, hanya saja bolongannya itu di bagian tepi, yaitu tanaman monstera ya. Itu dia kan ada bolong-bolongnya juga. Dan lanjut lagi ke daun yang ke-12, ini bentuknya itu benar-benar oval, padat dalam satu cabang gitu. Nah, itu aja sih bentuk-bentuk daun untuk video kali ini. Kita lanjut ya ke proses mewarnainya. Untuk mewarnainya, saya akan gunakan pensil warna. Dan setiap produk yang saya gunakan, saya sudah letakkan di dalam kotak deskripsi. Jadi kalian baca aja di dalam kotak deskripsi tersebut. Nah, teman-teman, untuk media warna ini kalian sesuaikan aja dengan peralatan atau media yang kamu suka gitu ya. Jadi kamu punyanya apa atau media yang kamu punya apa, ya silakan digunakan dulu untuk latihan. Kalau mau hasilnya lebih baik ya kamu bisa ikuti pensil warna yang saya gunakan. Untuk link pembeliannya saya letakkan di dalam kotak deskripsi. Jadi dicek ya. Dan kita mulai warnai daun pertama. Nah, daun ini saya warnainya dari tepi gitu dengan warna tua, makin ke tengah itu makin muda. Tuh. Dan untuk warnanya sendiri saya ada beda-bedain gitu ya. Beberapa daun dia lebih hijaunya lebih tua gitu, ada juga yang nanti tengahnya tuh literally lebih toska gitu. Jadi ada yang toska, ada yang yellow green. Jadi ada berbeda. Dan nanti pada tengahnya kan awalnya tidak ada tulang daun. Di sini saya akan beri tulang daun menggunakan pena putih. Sehingga efeknya itu lebih kelihatan gimana ya? Lebih cantik kalau menurut saya. Untuk daun yang kedua ini, pada setiap garisnya saya tebalkan dulu dengan warna hijau yang lebih tua dan baru saya warnai warna yang lebih muda di tengahnya. Tuh, jadinya begitu ya. Dan itu tuh garis tulang daunnya juga ditebelin atau diwarnain dengan yang tua gitu. Ini simply banget. Jadi setiap garis diwarnai dengan warna tua dan sisanya di tengah itu lebih muda aja. Dan daun yang ketiga yang bentuknya seperti rumput, saya gunakan warna hijau yang lumayan terang. Dan cara warnanya hampir sama dengan yang teknik kedua, yaitu setiap garisnya diwarna dulu dengan pilihan yang tertua. Lalu di tengahnya saya warnai dengan warna hijau dan kuning. Tuh, jadinya seperti itu ya.
Oke, lanjut ke daun ini, daun yang keempat. Ini akan saya buat literally lebih fantasi. Jadi warnanya itu sendiri, warnanya nggak akan kalian lihat di dunia nyata ya. Ini saya gunakan warna ungu, terus ujungnya saya gunakan warna hijau pucat gitu. Tuh jadinya warnanya tuh lucu banget dan saya suka banget daun yang keempat ini. Nah, untuk daun yang kelima ini saya pilih warna yang cenderung lebih olive dan saya gradasikan dari setiap tulang, itu warna tua dulu, makin ke atasnya nanti lebih muda. Tapi ini dia area gradasinya tuh kayak sempit gitu, dari tulangnya itu tua, nanti sampai ke tulang lain jadi muda, nanti tua lagi, dan di finishing dengan ditambahkan pena putih pada tulang-tulang daunnya. Untuk daun keenam itu juga saya gradasi ya. Ada yang dari tulang daun, ada yang dari tengah gitu. Dan pemilihan hijaunya tuh lebih ke green yang fresh gitu. Untuk daun yang ketujuh, saya akan pilih warna-warna yang lebih ngejreng gitu ya, merah dan kuning. Ini seperti lollipop ya jadinya kalau sudah diwarna, lucu banget. Oke, lanjut lagi ke daun yang ke-8. Ini saya warnai dari tengah dan area tepi dengan warna yang lebih muda. Kalau diperhatikan, karena bentuknya bulat-bulat gitu, ini tuh seperti daun kelor gitu ya jadinya. Lucu juga sih warnanya.
Dan daun ke-9 saya akan warnai dengan warna musim gugur, yaitu warna merah dicampur dengan orange gitu. Untuk gradasinya dari tepi ke tengah dan ditambahkan lagi di tulang daunnya dengan warna putih. Jadi kelihatan ya efek dari musim gugur, yaitu daunnya yang kemerahan. Saya juga suka bentuk daun yang seperti ini. Seperti membuat fresh gitu ya, karena yang di lainnya kan itu antaranya warna-warna hijau gitu kebanyakannya. Terus tiba-tiba tuh ada warna merah. Jadinya segar gitu kelihatannya. So guys, daun yang selanjutnya itu janda bolong. Saya warnai juga gradasinya dari tengah ke tepi. Dan ini saya gunakan hijaunya tuh yang hijau tua banget. Terus tepinya hijau yang lebih muda tapi masih kurun, gimana ya? Nggak terlalu muda gitu deh. Pokoknya seimbang dengan warna hijau tua yang awalnya tadi. Tuh. Daun yang selanjutnya itu yang ke 11 atau monstera, itu juga warnanya hampir-hampir lah ya dengan daun si janda bolong itu. Nanti bedanya tuh hijaunya, hijau tepinya aja lebih muda gitu. Dan daun yang terakhir di sini saya akan warnai dengan elemen warna biru dengan gradasi dari tengah warna tua dan makin ke tepi itu warnanya makin muda. Dan nanti saya finishing lagi dengan pena putih di sekeliling daun ini. So itu seperti memberikan efek glowing pada daunnya itu sendiri. Nah, selesai sudah untuk video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa jadi referensi untuk kalian. So, kalian jangan lupa juga support channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan di-share ke teman-teman kalian semua yang sama-sama hobinya menggambar. Semoga ini berguna, bermanfaat, dan berfaedah, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye!